Indonesia sebagai negara maritim mempunyai sumber daya laut yang sangat besar. Untuk mengelola tersebut diperlukan pendidikan mengenai kemaritiman, khususnya di sektor kepelabuhan. Untuk membahas pendidikan mengenai kepelabuhan, bersama saya Timothy Suryadewata, kali ini di studio sudah ada narasumber dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Setiamak Barunawati Surabaya. Dan telah hadir di sini narasumber kita ada Bapak Iwan Sabatini selaku Ketua Setiamak Barunawati Surabaya. Halo Bapak, terima kasih sudah hadir. Dan juga didampingi oleh Ibu Kurnia Septianingsih atau yang kerap disapa Ibu Nia. Beliau sebagai Wakil Ketua 4 Bidang Kerjasama dan Promosi. Dan juga ada Pak M. Fail selaku Humas dari Setiamak Barunawati Surabaya. Terima kasih sudah hadir di studio Surabaya TV. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kita mengenai pendidikan khususnya kemaritiman di sektor kepelabuhan, bisa diceritakan mungkin untuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Setiamak sendiri ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas Surah. Jadi Setiamak Barunawati Surabaya ini lahir tepatnya tahun 1990. Dimulai dari perkuliahan para pegawai P3 di saat itu sangat banyak yang kuliah, dan di dalam perkembangannya tahun 1998 dari D3 kita mulai menambah program studi S1. Jadi di samping pegawai D3 juga pada masyarakat umum, remaja mas umum, dan pada akhirnya sekarang kita sudah lebih mandiri, lebih besar. Program studi kami adalah Ilmu Administrasi Bisnis dan Manajemen Kepelabuhan. Lalu untuk pendidikan yang diberikan di Setiamak Barunawati sendiri, secara perbedaannya dengan sekolah tinggi yang lain apa? Karena kan ketika orang tahu bahwa ada hubungannya dengan kepelabuhan, apakah ada pelajaran tersendiri atau ilmu sendiri yang diberikan? Ya, jadi program studi kami Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi bisa ketentuan dari Kemendikbud kita adalah 70% adalah kurikulum mata kuliahnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, sedangkan 30% itu adalah mata kuliah lokal yang kita lebih fokus tentang kepelabuhan, yang saat ini terus berkembang dan kami didukung penuh oleh P3 Group maupun beberapa pelaku usaha bisnis di sekitar pelabuhan Tanjung Perak. Dan banyak yang mengatakan bahwa ketika kita menuntut ilmu di Setiamak itu kita mendapat kelebihan. Bisa dijelaskan kelebihan-kelebihan apa yang dipunya di Setiamak sendiri? Ya, jadi seperti ketahui bahwa Setiamak ini berada di Surabaya Utara ya. Di Jalan Perak Barat 173, tepatnya di area Barunawati. Jadi mahasiswa yang kuliah di Setiamak memang sehari-harinya sudah mengenal ya kegiatan logistik atau pelabuhan di sekitar Tanjung Perak. Jadi kami mempunyai konsep bahwa mahasiswa yang di semester awal ya, untuk mempererat proses belajarnya itu kita mengajak port visit atau port to port. Seperti kita ketahui saat ini memang pelabuhan atau dari P3 ini telah mengembangkan fasilitas yang luar biasa. Jadi nanti 2030-2045 kurang lebih Jawa Timur ini mempunyai pelabuhan yang besar. Salah satunya adalah di JP Manyar Gresik. Karena termasuk ada beberapa yang sekarang juga berkembang adalah terminal Teluk Lamong di Surabaya di sini. Jadi dengan kegiatan port to port ini maka mahasiswa sudah mulai mengenal kegiatan di pelabuhan. Tidak hanya itu saja, kami juga melakukan kegiatan kuliah umum atau workshop yang diisi oleh ekspertis ya, tentang kegiatan pelabuhan maupun logistik. Bahkan mahasiswa kami pun sekarang hampir semua melakukan kegiatan magang maupun penelitian. Nah, penelitian ini yang menarik. Jadi penelitian tentang kepelabuhan, penelitian tentang logistik itu mahasiswa kami, mahasiswa Setiamak yang sekarang cukup bergelut di sana. Berarti bisa dikatakan selain mendapat ilmu tentang administrasi, berarti ada tambahan ilmu tentang kepelabuhan. Ya, betul. Dan itu tidak didapatkan di sekolah tinggi yang lain. Ya, saya kira begitu. Jadi boleh dikata Setiamak ini Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Kepelabuhan ini satu-satunya perguruan tinggi yang mendalami tentang kepelabuhan. Nah, tadi dikatakan untuk mahasiswanya diberikan biar mereka tahu tentang kepelabuhan dan lain-lain. Itu apakah ketika dalam proses pembelajaran mereka juga datang ke pelabuhan atau mengetahui bagaimana tata cara administrasi dan lain-lain yang ada di pelabuhan seperti itu? Ya, selama kegiatan perkuliahan tetap seperti biasa di kelas, hanya memang dosen-dosen kami ada yang di sisi akademik maupun expert di bidang pelabuhan. Praktisi. Ya, praktisi gitu ya.
Jadi sedangkan itu pada kuliah umum kita keliling memang, kadang kita laksanakan di Pelabuhan 3, ballroomnya untuk Pelabuhan 3, kadang di Warnawati, kadang juga di kampus kita sendiri. Jadi sangat dinamis sehingga mereka termasuk ya di Surabaya Negeri juga punya penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak juga. Jadi kegiatan mereka banyak hal, termasuk kegiatan magang dan sebagainya. Lalu dari sisi strategi bisnis sendiri, dari Setiamak sendiri, bagaimana caranya atau seperti apa agar pendidikan seperti ini tetap mempunyai minat tersendiri dari calon mahasiswa mungkin? Baik Mas, untuk strategi bisnis yang dilakukan oleh Setiamak Warnawati, karena kita ini benar-benar satu perguruan tinggi yang unik ya, kita punya keahlian keunggulan tersendiri, maka kami selalu memasarkan kepada semua khalayak umum termasuk fresh graduate dan juga perusahaan-perusahaan pelayaran yang ada di sekeliling kita. Karena di sana banyak sekali pegawai-pegawai yang masih lulusan sekolah menengah yang ingin memperdalam ilmunya, maka kita berikan wawasan, kita berikan satu pandangan bahwa Anda bisa menjadi S1 di Setiamak dengan ilmu kepelabuhan Anda yang lebih tinggi lagi. Jadi kemudian mahasiswa transfer juga kami jadi strategi bisnisnya kita memang harus eksis dan kita harus bangga dengan Setiamak ini karena satu-satunya. Jadi saya pasarkan kemana-mana. Jadi dengan salah satu di antaranya kita harus mengadakan talk show, roadshow ke sekolah menengah, baik SMA maupun SMK, kemudian ke sesama perguruan tinggi pun kita harus menjalin kerjasama. Bila mana ada mahasiswa transfer akan kita bantu untuk bisa tahu tentang kepelabuhanan dan menjadi sarjana kepelabuhanan. Nah, untuk di sisi kepelabuhanan sendiri, untuk pendidikan sendiri, itu apakah masuk di dalam kurikulum atau semacam seperti muatan lokal atau seperti apa? Masuk kurikulum Mas. Masuk kurikulum. Karena kalau nggak masuk kurikulum aneh kan? Nah, itu kan harus dihitung SKS-nya juga. Dan itu sah menurut Kemendikbud. Jadi kita kan memang dulu dalam 160 SKS itu kita diwajibkan minimal harus mengambil 70%. Itu kurikulum standar Ristekdikti. Yang 30% itu boleh diisi dengan mata kuliah yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan institusi itu. Dan itu jadi wajib masuk ke dalam mata kuliah SKS yang ada. Nah, untuk modal pembelajarannya sendiri seperti apa mengenai tentang kepelabuhannya sendiri? Itu tadi sudah dijelaskan cukup banyak oleh Bapak Ketua. Jadi kita tetap ada pembelajaran rutin seperti di kelas. Mata kuliah misalnya contoh pengantar kepelabuhanan, kemudian rantai pasokan, kemudian asuransi laut, kemudian kepabeanan, itu tetap kita berikan tatap muka. Sekian kita harus ada 16 kali tatap muka sesuai dengan aturan Dikti plus ujian. Dan karena ini mahasiswa bukan SMA, kan tidak harus kita tatap muka di kelas gitu kan. Kita bisa berikan melalui kuliah umum, kita bisa melalui magang, kita bisa, sehingga anak-anak benar-benar kenal apa itu pelajaran-pelajaran yang benar-benar khusus muatan lokal kita yang diajarkan oleh praktisinya. Jadi kami, dosen-dosen kami banyak dari pelabuhan, dan beliau adalah sudah banyak yang doktor S2. Karena dosen kami tidak ada yang S1, semuanya minimal S2, dan bahkan yang S3 sudah banyak. Dan praktisi pelabuhan pun jangan dikira bahwa beliau yang di pelabuhan itu juga nggak menuntut ilmu. Jadi mereka juga tetap sekolah untuk menuntut ilmu, dan itu beliau dengan senang hati, rela hati mengabdikan ilmu yang sebagai ilmuwan mereka dapat, tapi sebagai praktisi dikembang. Jadilah mereka dosen di Setiamak Warnawati. Yang tadi cukup menarik adalah ada beberapa praktisi yang mereka juga mengajar di Setiamak. Tentunya praktisi itu adalah orang yang sudah ahli di bidangnya. Dari mahasiswa sendiri apakah juga ditunjukkan untuk kehidupannya ketika mereka nanti bekerja di pelabuhan itu ada poin ini dan otomatis Mas, karena yang ngajar para praktisi. Jadi tidak hanya textbook saja. Jadi beliau sangat menceritakan, memberikan pengalaman. Jadi benar-benar diberitahukan bahwa begini.
Berarti tetap mengikuti perkembangan. Kalau kita tetap sesuai dengan kurikulum kan mungkin perkembangan di lapangan kan jauh lebih cepat. Berarti untuk mahasiswanya mereka juga disesuaikan dengan perkembangan. Otomatis. Bahkan boleh saya katakan bahwa Setiamak ini sedikit vokasional ya. Jadi sedikit vokasional, sedikit ada kekhususan vokasional, dan memang itulah daya bisnis kita. Daya bisnis kita ada di situ. Kita punya vokasional. Bahkan kalau di perguruan lain, di sekolah tinggi lain, bahasa Inggris itu hanya diberikan pada semester 1 dan semester 2. Di tempat kami sampai semester 4. Karena semester 3, semester 4 itu khusus Port English for Port Business. Dan itu nantinya dibutuhkan ketika mereka bekerja. Betul. Dan materinya kita juga link browsing dengan materi-materi bahasa Inggris yang dipakai di pelabuhan. Bagaimana kita harus bertransaksi, itu yang kita berikan. Bagaimana port itu, bagaimana port English port itu yang seperti apa. Jadi itu strategi bisnis kita. Saya tambahkan ya, disampaikan dunia tadi, kami untuk dosen maupun kuliah umum itu terdapat juga alumni alumni Setiamak yang kebetulan dinas di Pelindo 3 yang cukup berkarir bagus. Dia juga lulusan S2 maupun S3 di luar negeri, sehingga mereka lah yang memberi pengalaman maupun update daripada bisnis pelabuhan yang saat ini. Kita ketahui dengan menambahnya teknologi, alat-alat yang modern, sehingga kami pun harus mengikuti yang ada sesuai dengan perkembangan yang ada. Ya, sehingga mereka memberikan sharing kepada mahasiswa bahwa kebutuhan yang sekarang ini kebutuhannya apa, karena dari masa ke masa itu akan membutuhkan sesuatu yang terus dinamis dan berubah. Oke, kita tahan dulu, kita lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut.